Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di program Ngonten Aja, ngobrolin tentang kerjaan. Untuk hari ini bersama saya Rido dan kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu proyeksi pembangunan Kalimantan Selatan menuju 2030. Dan telah hadir bersama kita di studio saat ini Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang sudah tidak asing lagi tentunya ada Ibu Dr. Insinyur Suprapti Triasuti STMT, atau biasa dipanggil Ibu Astuti ya Bu ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih diundang ke acara Ngonten Aja ya ini ya ceritanya. Tinggi. Tempatnya enak, nyaman gitu. Kayak di kafe kita ya. Iya, kayak di kafe Bu. Cuma sayangnya nggak ada meja dan nggak ada minumannya. Kalau kafe sama meja itu kan biasanya ada minumannya. Kalau ada mungkin bisa lebih lama kita Bu. Iya kayaknya. Oke, Ibu, saat ini ya kita berbicara Kalimantan Selatan Ibu di tahun 2030. Itu seperti apa Bu untuk gambaran besar yang ingin diwujudkan pemerintah daerah bagi masyarakat Banua? Oke, jadi pertama-tama saya terima kasih dulu diundang ke acara Ngonten Aja. Mohon maaf berapa kali ya kita janjian nggak jadi karena memang ada kesibukan di saya juga dan kita nggak match gitu kan. Jadi tadi sudah dikenalkan, saya Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan memang baru 8 bulan nih saya di Kalimantan Selatan di provinsi, tapi alhamdulillah beberapa memang sudah kita koordinasikan dengan beberapa SKPD juga yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tadi RPJMD kita di Kalimantan Selatan tahun 2025 sampai 2029 itu yaitu Kalsel Bekerja, di mana kita berkelanjutan berbudaya, religi dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan. Jadi ini semua ditargetkan di tahun 2030. Jadi apa yang ditargetkan di RPJMD itu harus kita masukkan di dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD sampai nanti kita di tahun 2030 sebagai gerbang logistik Kalimantan. Kemudian juga Kalimantan Selatan itu melakukan perannya sebagai simbol distribusi. Jadi kenapa sebagai gerbang logistik? Jadi Kalimantan tadi itu kita pengen mengukuhkan peran kita sebagai simbol logistik, baik itu pangan, energi, logistik regional, yaitu melalui penguatan pelabuhan, jalan, jalur sungai, dan logistik digital integrasi. Kenapa juga terkait tadi ada pangan dan segala macam? Kebetulan juga Kalimantan Selatan sesuai dengan Perpres nomor 14 tahun 2025 kemarin. Jadi 4 provinsi di Indonesia itu salah satunya Kalimantan Selatan yang ditunjuk menjadi wilayah swasembada pangan, energi dan air yang ada di Indonesia. Jadi memang pas sekali dengan RPJMD kita, kemudian juga dengan visi misi Pak Gubernur juga. Kemudian juga intensitas konektivitas antar moda itu juga harus ditingkatkan karena itu yang nanti akan menjadi pendorong kita untuk menciptakan apa yang ada di RPJMD sebagai Kalsel Bekerja menjadi Kalimantan menjadi gerbang logistik Kalimantan. Baik, berarti itu akan menargetkan pertumbuhan ekonomi ya Bu ya bagi Kalimantan Selatan yang tentunya cukup tinggi nanti ke depannya. Nah, ini nanti diarahkan menjadi gerbang logistik Kalimantan. Itu apa sih Bu untuk strategi utama yang sedang dipersiapkan tentunya untuk mencapai target tersebut? Oke, jadi Kalsel itu memang ditargetkan untuk laju pertumbuhan ekonomi sampai di 2029 itu di angka 8,1% gitu kan. Laju pertumbuhan sangat-sangat tinggi gitu. Padahal kita tahu semuanya geopolitik sekarang itu kan juga lagi lumayan mempengaruhi terhadap fiskal yang ada di Indonesia maupun yang kita di Kalimantan Selatan. Tetapi alhamdulillah secara makro capaian kita itu di atas rata-rata nasional. Di mana di tahun ini 2025 kemarin 5,56 sampai di tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata nasional. Nah, strategi kita adalah beberapa hal tadi yang saya sampaikan di depan tadi bahwa semua harus pembangunan itu harus berdasarkan terhadap RPJMD. Konektivitas antar daerah itu harus tetap dikembangkan. Kemudian kita juga harus menaikkan itu dari berbagai macam banyak hal ya. Salah satunya itu kita meningkatkan jalur pertumbuhan ekonomi baru. Jadi memang kita membuka beberapa pelabuhan internasional yang ada di Kalsel. Salah satunya memang ada di Kota Baru. Kenapa? Karena memang di Mekar Putih itu punya kedalaman laut di antara 16 sampai 22 meter yang itu bisa dijadikan pelabuhan nasional, di mana pelabuhan yang ada sekarang ini kita
Ada 3 yang memang saling berhubungan, yaitu Kalimantan Selatan, Balikpapan, dan Samarinda, dan itu memang tidak mencukupi dari arus lalu lintas internasional. Kemudian juga dalamnya lautnya itu memang tidak memenuhi sehingga terjadi banyak pendangkalan. Dan kita harus memikirkan untuk membuka itu sehingga apabila tumbuh pelabuhan internasional tadi yang kita munculkan menjadi kawasan ekonomi khusus Mekar Putih, itu nanti akan menarik tenaga kerja cukup tinggi gitu kan. Jadi tenaga kerjanya juga ada, kemudian perkembangan daerah sekitarnya juga akan makin meningkat, dan itu ya secara tidak langsung maupun langsung itu akan menaikkan pertumbuhan laju ekonomi kita sampai di tahun 2030 menjadi 8,1%. Jadi memang ketergantungan kita terhadap transfer pusat itu menjadi sangat tinggi sekali. Kemudian juga pertumbuhan kita, struktur ekonomi kita di Kalsel ini lebih banyak memang ditopang oleh bahan galian atau batu bara. Sehingga kita mencari lagi hal-hal yang lain untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi kita, tidak saja bergantung terhadap batu bara. Ya tadi dari pelabuhan, di mana nanti ada pergudangan, ada jasa dan lainnya, sehingga nanti itu untuk menunjang dari ekonomi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga target 8,1% insya Allah bisa tercapai di tahun 2030. Amin. Baik. Itu tadi Ibu langsung membahas tentang Mekar Putih ya Bu ya, pelabuhan. Nah, selain itu juga ada isu strategis yang tentunya ini jadi prioritas juga ya Bu ya, yaitu jembatan Pulau Kalimantan Pulau Laut. Nah, itu salah satu proyek strategis juga. Ini mengapa proyek ini juga dianggap penting bagi masa depan pembangunan Kalsel Bu? Jadi pada saat kita memikirkan untuk mencari peluang-peluang lain untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Kalimantan Selatan, karena saya tadi bilang bahwa struktur ekonomi kita di Kalimantan Selatan itu dominannya oleh pertambangan galian tadi itu di angka 30%, maka mau tidak mau kita harus mengurangi struktur ekonomi dari pertambangan tersebut. Karena kita tahu bahwa sektor pertambangan itu tidak terbarukan gitu kan, jadi dia tidak terbarukan. Makanya kita mencoba menggali lagi dari tadi kita melakukan pembuatan pelabuhan internasional yang ada di kawasan Mekar Putih. Kalau ada pelabuhannya berarti kita harus menghubungkan juga konektivitas daratnya. Betul. Nah, pelabuhan itu konektivitas jalur laut kan, yang tadi secara internasional yang coba kita gali, coba kita bangun yang ada di Kabupaten Kota Baru. Konektivitasnya tadi juga harus dihubungkan dengan konektivitas darat berupa jembatan. Jembatan ini juga kita hubungkan lagi dengan konektivitas jalan dari Tanah Bumbu ke Banjarbaru gitu kan. Sehingga jalur barang nanti itu akan lebih mudah aksesnya. Betul. Dari Kalimantan Selatan, entah itu dari Banjarbakula karena memang kita ada Banjarbakula di sini, maupun dari arah Banua 6, itu semuanya nanti melewati jalan yang memang sudah kita perbaikin sampai sekarang. Kemudian juga jembatan yang ada menghubungkan Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kota Baru hingga menuju ke Pelabuhan Mekar Putih. Konektivitas itu akan harus terhubung semuanya, baik jalan darat maupun laut, melalui jalan dan melalui jembatan yang akan nanti ujungnya ke Pelabuhan Mekar Putih. Jadi semuanya harus kita pikirkan, jangan hanya membangun pelabuhannya saja, tetapi jalur konektivitas lainnya kita tinggalkan. Nanti nggak akan nyambung dan nggak akan kepake kan pelabuhannya. Iya, jadi di darat juga gitu, darat gitu. Baik Bu. Nah, untuk dampaknya sendiri selain tentunya dari perjalanan lebih mudah lagi aksesnya, untuk masyarakat ini Bu, dampaknya apa lagi Bu selain itu? Mekar Putih tadi ya, seperti saya sampaikan, jadi banyak sekali sebenarnya pada saat kita melakukan pembangunan jembatan penghubung ini, selain tadi akses kita jadi lebih cepat gitu kan, dari Kabupaten Kota Baru ke Tanah Bumbu yang selama ini kita lewatin itu sebenarnya jaraknya dekat, tapi karena memang kita menghubungkannya lewat ferry yang ada jam-jam tertentu untuk berangkat, antri dan segala macam, itu akan menjadi lumayan cukup panjang dan itu akan menghambat arus lalu lintas yang ada di dua kabupaten tersebut. Kemudian juga dari aksesibilitas jadi lebih cepat juga kan. Kemudian biaya juga akan menjadi lebih ringan gitu, dan ini nanti akan berhubungan juga dengan akses itu apabila sudah jadi pengangkutan barang nanti akan menjadi lebih mudah. Dan yang pasti pada saat itu semuanya jalur terhubung dengan semuanya, biaya semua
semua akan menjadi lebih murah dibandingkan pada saat kita belum ada jalur penghubung tersebut. Baik, untuk pembangunan Pelabuhan Mekar Putih sendiri sudah sampai mana Bu tahapnya ini Bu? Jadi gini, Mekar Putih ini sebenarnya memang masuk di dalam kawasan ekonomi khusus Mekar Putih namanya, yang kita sudah berkolaborasi dengan beberapa kementerian untuk segera mewujudkan ini, di mana memang Mekar Putih ini dikelola oleh swasta sebenarnya. Nah, tapi nanti kita usulkan dulu melalui pihak swasta untuk nanti dikeluarkan Perpres Presiden menunjuk kawasan Mekar Putih menjadi kawasan ekonomi khusus. Yang otomatis pada saat dia ditunjuk sebagai kawasan ekonomi khusus akan menjadi PSN. Pada saat menjadi PSN, banyak keuntungan yang kita dapat. Terutama anggaran dari APBN nanti akan masuk ke Kabupaten Kota Baru maupun daerah sekitarnya untuk mendukung sehingga terbentuknya dari pelabuhan tersebut. Jadi kalau sekarang prosesnya ditanyakan pembangunannya memang belum, tetapi proses pembebasan lahan sudah dilakukan oleh pihak swasta, kemudian juga kita dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kita melakukan berhubungan dengan beberapa kementerian terkait perizinan. Jadi kita sudah ke Kementerian Perhubungan, kemudian ke Bappenas, ke Dewan KEK, karena itu menggabungkan beberapa tadi untuk nanti memberikan rekomendasi ke Pak Presiden untuk dikeluarkan Perpres kawasan ekonomi khusus Mekar Putih. Insya Allah target di akhir tahun 2026. Amin ya. Amin. Semoga cepat. Jadi makanya jembatan tadi, jembatan itu kan targetnya di akhir tahun 2028. Jembatan itu target di akhir 2028. Kita kawasan Mekar Putih itu nanti targetnya di akhir tahun 2026, mulai dilakukan pembangunan dan segala macam. Mudah-mudahan nanti selaras. Jalannya beriringan gitu kan. Jembatan selesai, kawasan KEK Mekar Putih juga bisa terrealisasi dengan baik, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi Mekar Putih ini lebih dulu berarti ya Bu ya? Untuk, lebih dulu untuk perpresnya sebenarnya, tapi pembangunannya lebih dulu jalan dan jembatan. Betul. Nanti mungkin perpres keluar di 2026, di 2027 nanti baru proses pembangunan. Baik, semoga berjalan dengan lancar Bu. Amin. Sejauh ini apakah sudah ada hambatan Bu? Seperti apa? Kalau hambatan tuh sebenarnya lebih kepada karena lahan ya. Jadi lahan itu yang memang harus kita koordinasikan dengan lebih baik lagi ke masyarakat untuk melakukan dengan sukarela untuk dilakukan pembebasan. Pembebasannya memang dilakukan oleh pihak swasta dengan memang sesuai dengan aturan dan sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan gitu. Jadi masyarakat mendapatkan keuntungan dari ganti rugi lahan mereka. Itu berarti ya Bu ya, untuk prosesnya ya, lumayan. Iya, tapi sekarang panjang, sudah clear sebenarnya, lahan tuh udah aman, udah diajukan usulannya tuh ke Dewan KEK. Sekarang tinggal proses verifikasi, mudah-mudahan nanti akan segera selesai verifikasi, kemudian Dewan KEK nanti akan rapat dengan beberapa kementerian lain, memberikan rekomendasi ke Pak Presiden untuk dikeluarkan nanti Perpres. Baik, berarti ini tinggal eksekusi seperti itu ya? Insya Allah, dan realisasi. Iya, insya Allah. Nah Ibu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana pembangunan Pelabuhan Mekar Putih ini dapat mendukung investasi nantinya Bu, kalau sudah selesai? Nah, kawasan industri juga tentunya ya, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat di Kalimantan Selatan. Jadi Mekar Putih ini bukan satu-satunya kawasan ekonomi khusus yang ada di Kalimantan Selatan. Sebelumnya kita udah punya kawasan ekonomi Setangga yang ada di Batu Licin. Kemudian nanti secara makro yang sudah kita coba petakan itu nanti ke depannya juga ada kawasan ekonomi khusus lainnya, di mana nanti akan mendukung dari proses investasi maupun ke pelabuhan internasional yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana goalnya nanti akan meningkatkan dari pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Mekar Putih ini nanti ke depannya akan menjadi pelabuhan internasional yang nanti dia akan dilalui atau akan didarati oleh kapal-kapal besar yang dari luar gitu. Betul. Kan. Jadi nanti barang-barang itu akan lebih mudah masuk melalui jalur pintu dari pelabuhan Mekar Putih di Kabupaten Kota Baru, yang mana itu akan memotong biaya, akan jadi jauh lebih murah nanti yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian juga akan memudahkan investor atau investasi untuk masuk ke
Kalimantan Selatan. Investasi itu tidak akan masuk tanpa ada dukungan dari segala macam, termasuk infrastrukturnya. Nah, salah satunya tadi itu adalah pelabuhan. Jadi pada saat mereka tidak punya pelabuhan untuk menjual atau mengeluarkan hasil mereka dan menerima hasil dari luar berupa bahan baku dan lain sebagainya, mereka juga tidak akan tertarik untuk berinvestasi di kita. Jadi memang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kalau ini terjadi gitu kan, kita akan melakukan pengembangan industri gitu. Jadi pembangunan pelabuhan Mekar Putih itu juga tadi yang saya sampaikan ada menopang KEK juga karena memang berada di Alki 2. Kemudian juga akan menarik lapangan kerja kurang lebih 121 orang. Kalau memang secara bertahap gitu ya. Karena di dalamnya nanti ada beberapa industri yang memang muncul di sana gitu. Terutama kita karena memang ada pertambangan, batu bara, sawit dan lain sebagainya. Nah, kawasan ekonomi Stangga itu nanti juga akan berhubungan dengan kawasan ekonomi khusus di Mekar Putih karena secara kedalaman laut kawasan ekonomi Mekar Putih ini punya kedalaman yang lebih dalam dari Stangga. Jadi dia kapal-kapal besar tuh lebih banyak luasa gitu lebih luasa di situ. Jadi nanti makanya ada pelabuhan, ada jembatan penghubung inilah nanti yang akan membawa segala hasil dari Stangga juga ke kawasan Mekar Putih. Nah, proses ini nanti akan menjadi lebih pendek gitu kan, investasi dan segala macam akan lebih ditata lagi untuk tidak lagi harus berurusan ke provinsi, tapi cukup sampai di Kabupaten Ranggu dan Kabupaten Kota Baru, tapi tetap dalam koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gitu. Berarti dari jembatan dan pelabuhan tadi memang saling berkaitan ya pasti. Untuk menopang ekonomi Kalimantan Selatan. Pasti berkaitan banget. Karena konektivitas kan semuanya harus dilakukan oleh ada jalur darat, jalur laut gitu. Jadi semuanya harus berhubungan Betul semuanya. sekali. Dan nanti ini menjadi pelabuhan internasional di mana dari luar juga bisa ya ke Kalimantan Selatan seperti lebih mudah ya Bu ya. Iya. Oke, nah itu selain dua ini ya Bu ya, ada juga nih yaitu stadion internasional. Nah itu seperti apa Bu? Jadi stadion internasional itu memang merupakan bagian dari janji Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, di mana memang kita juga harus berpikir bahwa olahraga ini harus menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menumbuhkan daya saing wilayah. Nah, Kalimantan Selatan ini memang berada di posisi yang memang berdekatan dengan beberapa provinsi yang lain yang memang tadi itu kita punya RPJMD di mana kita Kalsel bekerja tadi itu kan, dan memang semuanya harus tercover di situ. Nah, salah satu untuk menjalankan visi misi Pak Gubernur tadi itu kita juga akan melakukan pembangunan stadion bertaraf internasional. Karena selain itu di RPJMD juga, kemudian juga di 10 janjinya Pak Gubernur juga ada. Sehingga kita akan menumbuhkan daya saing wilayah. Jadi salah satunya tadi itu juga. Kalian juga tahu bahwa Kalsel ini punya penggemar bola juga yang cukup bagus gitu kan. Ya. Selain itu, stadionnya tadi itu untuk daya saing berupa di olahraga, kita juga akan menumbuhkan pertumbuhan-pertumbuhan baru di sekitarnya. Jadi tidak berdiri sendiri sebenarnya. Jadi bukan hanya bikin stadion terus udah stadion saja, tapi kita akan mencoba untuk melakukan pertumbuhan-pertumbuhan baru di sekitar stadion. Seperti apa Bu? Jadi secara ekonomi dia akan juga bertumbuh. Kita akan menumbuhkan jadi wilayah-wilayah pertumbuhan yang di sana itu ada wilayah ekonomi, perdagangan gitu kan. Pada saat ada muncul stadion, ada muncul sesuatu yang luar biasa yang ramai, maka itu akan memunculkan juga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitarnya. Jadi seperti gula gitu ya, gula dikasih ini semutnya kan ngerubungin gitu kan, dan itu nanti akan menambah pendapatan kita juga. Kawan-kawan juga tahu bahwa APBD Kalimantan Selatan setiap tahunnya juga turun. Kenapa? Karena transfer keuangan daerah kita juga turun dari pusat, pendapatan kita juga semakin menurun, makanya kita dituntut untuk kreativitas kita, bagaimana caranya menciptakan pemasukan baru untuk pendapatan asli daerah kita, retribusi. Nah, stadion ini pun tidak berfungsi hanya sebagai tempat olahraga,
tapi bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk misalnya acara-acara besar gitu kan. Yang nanti kita kan selama ini kan tidak punya tempat yang cukup besar ya untuk menampung misalnya festival musik besar apa dan segala macam, ini bisa disewakan dan bisa jadi penarik juga bagi masyarakat untuk nanti bisa dipergunakan untuk tampilan-tampilan yang lebih besar lagi. Tapi yang saya pastikan bahwa stadion ini dibangun, kita tujuannya bukan hanya untuk menumbuhkan daya saing olahraga, tetapi menumbuhkan kantong-kantong ekonomi baru di sekitarnya. Nanti akan tumbuh pusat perdagangan gitu kan, ada toko-toko baru, kemudian ada pusat jasa dan lain sebagainya, dan itu otomatis akan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Betul. Kemudian juga stadion ini kita membangunnya juga di wilayah Banjarbaru. Kenapa di wilayah Banjarbaru? Karena kita ini kan Banjar Bakula nih, Banjarbaru termasuk daerah klaster Banjar Bakula yang merupakan metropolitan gitu kan, ibu kotanya. Jadi kita harus melengkapi semua kebutuhan yang ada di sana gitu, tanpa menghilangkan kebutuhan dasar dari masyarakat sebenarnya. Jadi ini nanti terciptanya stadion, kita juga akan mencoba menumbuhkan pendapatan-pendapatan baru dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Betul. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi kita memancing gitu ya perekonomiannya di ini juga bertaraf internasional seperti itu. Jadi tentunya mempunyai kapasitas yang besar. Betul. Baik. Bu, dalam pelaksanaannya Bu, proyek-proyek besar ini bagaimana dari Bapeda sendiri memastikan pembangunan ini tetap tepat sasaran gitu, tepat sasaran, terus berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi di Bapeda sendiri sebenarnya kan ada beberapa proses ya pada saat penganggaran, perencanaan dan segala macam. Jadi kita memang biasanya dengan SKPD terkait gitu ya, kita berdiskusi dan segala macam bahwa pada saat pengusulan tersebut juga harus dilengkapi dengan beberapa syarat-syarat perencanaan, kajian dan segala macam. Bahwa pada saat kajian itu sudah dilakukan dan itu memang sudah kelihatan bahwa apa yang dibangun itu memberikan dampak positif terhadap masyarakat, maka kami akan melakukan perencanaan lebih lanjut dengan melakukan penganggaran dengan BPKAD gitu kan. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi memang kita mulai proses-proses yang memang itu kita lihat dulu dari kajian yang sudah ada. Jadi apabila kajiannya itu memang menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat, maka itu yang akan kita push untuk segera masukkan di perencanaan dan dianggarkan. Beberapa yang disebutkan tadi terkait konektivitas, jalan, jembatan, kemudian pelabuhan, itu jadi salah satu faktor pendukung atau pengungkit dari naiknya ekonomi masyarakat. Dan itu memang wajib kita lakukan karena konektivitas pada saat itu tidak berjalan dengan baik, maka terkait sosial, budaya, ekonomi itu akan jadi terhambat. Masyarakat yang akan ke pusat pendidikan jadi terhambat, masyarakat yang akan ke pusat ekonomi juga tidak bisa leluasa, ke pusat kesehatan juga tidak leluasa. Makanya konektivitas itu tetap kita bangun secara baik. Jalan, jembatan, pelabuhan itu bukan saja berbicara untuk mengungkit pertumbuhan atau arus lalu lintas barang saja, tapi itu juga bisa menjadi arus lalu lintas masyarakat tadi menuju ke pusat-pusat pertumbuhan tadi. Makanya itu jadi salah satu poin pada saat kita melakukan perencanaan, konektivitas itu tetap wajib kita lakukan untuk dianggarkan. Nah, kemudian kayak stadion internasional tadi seperti saya sampaikan tadi, kita punya daya saing yang kuat sebagai Kalsel bekerja tadi, apa yang memang kita mau lakukan, makanya kita harus memang segera mewujudkan itu sebagai salah satu janji Pak Gubernur. Dan saya sampaikan tadi, jadi stadion itu ada memang harus jadi pengungkit ekonomi gitu yang ada di sekitarnya, akan tumbuh kantong-kantong ekonomi baru, apalagi Banjarbaru itu masuk di dalam klaster Banjar Bakula sebagai metropolitannya kita yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, Ibu, jika diminta menyebut satu kata atau satu kalimat Bu untuk menggambarkan Kalimantan Selatan di tahun 2030, apa yang paling tepat Bu? Ada dua yang mau saya sampaikan, bukan kata saja atau kalimat. Ada kata dan ada kalimat. Kalau kata saya mau menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan maju. Maju itu di bawah mencerminkan bahwa Kalsel menjadi pusat logistiknya Kalimantan gitu kan, yang terhubung dengan IKN dan jalur perdagangan nasional. Nah, ini nasional dan internasional, memiliki juga industri hilir, kemudian berkembang dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi menarik bagi investasi. Kemudian kata kemudian kalimat
Kalsel bersaing dengan daerah lain. Jadi kenapa bersaing? Karena Kalsel mampu bersaing dengan daerah lain. Kenapa? Kalimantan Selatan itu punya kekayaan alam yang luar biasa. Jadi kita 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan semuanya punya ragam sumber daya alam yang berbeda-beda, tetapi itu bisa kita jual keluar, bisa menarik semuanya, dan kita memang bisa bersaing dengan manapun, baik itu dari Kalimantan sendiri maupun dari di luar Kalimantan. Kenapa? Karena potensi kita luar biasa dan kita bangga dengan itu, bahwa Kalimantan Selatan lebih maju daripada kabupaten atau provinsi yang ada di luar Kalimantan, bahkan di Kalimantan sendiri, dengan melihat kenaikan dari yang saya sampaikan tadi. Secara makro ada beberapa kenaikan itu sudah beberapa yang mengalahi dari nasional, dan itu menggambarkan bahwa Kalsel itu maju dan mampu bersaing dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Baik, oke Bu. Mungkin pesan-pesannya kepada masyarakat Bu. Nah, jadi pada saat kita melakukan pembangunan itu bukan hanya pemerintah yang memang harus melakukan pembangunan, atau kita ini, atau misalnya pemerintah yang harus menjaga semuanya. Tetapi antara pemerintah dan masyarakat itu bisa jadi satu tim yang kuat, bisa sharing semuanya. Betul. Bahwa pemerintah membangun, masyarakat juga ikut menjaga. Iya. Masyarakat bisa memberikan kritik kepada pemerintah. Pemerintah tidak menutup kritik untuk yang disampaikan ke pemerintah, tetapi dalam koridor yang memang itu kritik membangun, bukan kritik yang sifatnya itu menjatuhkan, atau kritik yang sifatnya memang tidak berkesesuaian dengan apa yang memang sudah kita laksanakan. Kenapa? Karena masyarakat harus tahu pada saat kita melaksanakan semua kegiatan ini, semua aturan memang sudah kita lakukan. Jadi dasar-dasar itu ada aturan, ada perpres, ada permen, ada pergub dan lain sebagainya. Itu yang menjadi dasar kita melakukan pembangunan di Kalimantan Selatan. Jadi masyarakat boleh menyampaikan kritik, tapi memang kritiknya harus kritik yang membangun, dan itu memang untuk Kalimantan Selatan kita secara khusus dan secara umum. Kemudian juga kita sama-sama menjaga. Jadi apa yang sudah dibangun oleh pemerintah itu harus dijaga sama-sama. Bukan semuanya diserahkan ke pemerintah saja, tapi masyarakat juga sama-sama menjaga. Jadi aset umum itu adalah aset yang harus kita jaga bersama, bukan diserahkan ke pemerintah. Kadang-kadang ada masyarakat yang kayak gini, kan kita udah bayar pajak gitu kan. Jadi kalau kita udah bayar pajak ya udahlah terserah gitu kan, pemerintah yang iniin. Nah kalau seperti itu nanti kita nggak ketemu gitu kan. Saya tidak menyalahkan masyarakat yang berpikir seperti itu, tetapi memang kalau kita mau semuanya jalan yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka kita harus sama-sama gitu, sama-sama menjaga semua apa yang sudah kita laksanakan pembangunan. Jadi ini seluruh kerja bersama masyarakat. Jadi ini juga bagian dari transformasi daerah dengan terus meningkatkan kapasitas, mendukung investasi. Jadi masyarakat itu juga kita minta untuk lebih tidak terbawa atau terpacu oleh yang tidak jelas, yang hoax-hoax dan segala macam, sehingga nanti investasi jadi agak lambat untuk masuk ke sini. Kenapa? Karena investor itu memerlukan situasi, suasana yang lebih kondusif sebenarnya. Pada saat suasana nggak kondusif, mereka jadi tidak berani untuk masuk ke kita. Kerugiannya apa? Kita tidak akan mendapatkan investor, sehingga ekonomi kita juga tidak naik gitu kan. Nah kita jangan takut sebenarnya, sekali lagi, untuk memberikan masukan kepada pemerintah, tetapi dalam koridor yang bagus gitu. Nah, terus kemudian kita menjaga keamanan di kita, kemudian menjaga dari hoax dan segala macam, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kerja sama masyarakat dan pemerintah juga berjalan dengan baik. Investasi pasti juga akan masuk dengan banyak di Kalimantan Selatan. Kemudian juga gotong royong di kita itu terus diwujudkan, karena kita ini punya semangat gotong royong yang tinggi, sehingga Kalimantan maju dan berdaya saing tinggi itu dapat terwujud, sehingga menjadikan Kalimantan sebagai gerbang logistik Kalimantan sejahtera dan berdaya saing di tahun 2030. Mungkin itu harapan saya. Oke. Terakhir Bu, untuk Kalimantan Selatan sendiri Bu, dengan pembangunan Kalsel menuju tahun 2030 ini seperti apa Bu?
Sekarang kita pelan-pelan, kan tidak bisa seperti yang kita membalikkan telapak tangan gitu ya, bahwa kita harus jadi ini, karena semua pembangunan itu berproses. Iya. Jadi berproses, tapi kita intinya harus sesuai dengan RPJMD. Jadi RPJMD-nya sudah kita jalankan, semua kegiatan itu semuanya mengacu kepada RPJMD. Kenapa? Karena RPJMD pun juga turunan dari RPJMN. Kemudian juga ada melibatkan direktifnya Presiden. Semuanya harus pelan-pelan sampai nanti di tahun 2030 semua yang menjadi target itu insya Allah dapat tercapai semuanya. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir di studio kami ya Bu ya. Sama-sama. Dan kita sudah berada di penghujung acara nih Bu, di Ngonten Aja ngobrolin tentang kerjaan. Semoga nanti bisa berjumpa kembali Bu ya. Amin, insya Allah. Di Ngonten Aja selanjutnya Bu ya. Iya. Terima kasih juga ya untuk yang sudah menyaksikan Ngonten Aja hari ini dengan tema kita proyeksi pembangunan Kalsel menuju 2030. Bersama saya Ridho dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Dr. Insinyur Suprapti Triastuti STMT. Sekali lagi terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Minta maaf juga saya kalau tadi ada salah penyampaian atau menyinggung sesuatu yang orang tidak senang apa segala macam, mohon dimaafkan karena memang manusia bukan tempat yang benar selalu, kan manusia itu tempatnya salah. Ada salah dan lupa. Nah ya, itu, mudah-mudahan itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Ridho pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.